Selamat datang di YouTube channel kami. Kami akan membahas atau bercerita tentang persugihan di Gunung Merapi. Di tengah lebatnya kabut yang menyelimuti Gunung Merapi, ada sebuah desa yang penuh dengan mitos dan legenda, bernama Desa Kalisetir. Desa ini tidak besar, namun dikenal masyarakat sekitar karena kisah-kisah mistisnya, terutama mengenai persugihan. Penduduk desa telah lama meyakini bahwa Gunung Merapi bukan hanya sebuah gunung berapi aktif, tetapi juga rumah bagi kekuatan-kekuatan gaib yang bisa memberikan kekayaan dan kesuksesan bagi mereka yang berani menempuh jalan gelap tersebut. Di sudut desa, ada seorang lelaki paruh baya bernama Wira. Kehidupan Wira tidaklah mudah. Ia hanyalah seorang petani miskin yang tanahnya kerap gagal panen akibat abu vulkanik dari letusan Merapi. Dengan 4 anak yang harus diberi makan dan istri yang sedang sakit, Wira merasa hidupnya semakin terjepit. Suatu malam, ketika dia duduk di depan rumahnya yang sederhana, seorang tetua desa datang menghampirinya. Tetua itu bernama Ki Sembung, seorang pria yang dikenal sebagai dukun yang bisa berhubungan dengan dunia gaib. "Aku tahu apa yang kau rasakan, Wira," kata Ki Sembung dengan suara serak. Kau putus asa, bukan? Kau ingin keluar dari kesulitan ini." Wira mengangguk, menatap tanah. "Aku sudah mencoba segalanya, Ki. Tapi panen selalu gagal, dan keluargaku kelaparan. Aku tak tahu harus bagaimana lagi." Ki Sembung tersenyum tipis. "Ada jalan lain, Wira. Tapi ini bukan jalan yang biasa ditempuh manusia. Ini jalan yang penuh risiko dan pengorbanan." Wira menatap tetua desa itu dengan mata penuh harapan dan rasa takut sekaligus. "Apa yang harus kulakukan?" Ki Sembung mendekat, suaranya berbisik. "Kau harus pergi ke lereng Gunung Merapi. Di sana ada sebuah gua yang sudah jarang dijamah manusia. Gua itu dikenal sebagai Gua 1000 Emas. Banyak orang datang ke sana mencari kekayaan, tetapi hanya sedikit yang kembali. Namun, jika kau berhasil, hidupmu akan berubah selamanya. Kau akan mendapatkan kekayaan yang tak pernah kau bayangkan." Wira terdiam sejenak. Ia pernah mendengar cerita tentang gua itu, tetapi ia tak pernah tahu pasti apakah cerita tersebut benar atau hanya mitos. Namun, dalam keadaan putus asa, mitos seringkali menjadi satu-satunya harapan. "Kau harus memberi persembahan kepada penguasa gua, Wira," lanjut Ki Sembung. Dan persembahan itu tak bisa sembarangan. Kau harus rela kehilangan sesuatu yang kau cintai." Malam itu, Wira memutuskan untuk pergi ke Gua 1000 Emas. Ia berjalan menembus kabut tebal menuju lereng Gunung Merapi. Udara malam terasa dingin, dan suara burung hantu terdengar menyeramkan di kejauhan. Semakin mendekati gua, Wira bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Udara di sekitar menjadi semakin berat, dan bulu kuduknya berdiri. Namun, hatinya sudah bulat. Demi keluarganya, demi keluar dari kemiskinan, ia siap melakukan apapun. Saat sampai di mulut gua, Wira bisa melihat pintu masuk yang gelap dan penuh lumut. Ada bau aneh yang menguar dari dalamnya, seperti bau dupa dan tanah basah. Wira ragu sejenak, tapi suara di dalam hatinya mendorongnya untuk melangkah masuk. Gua itu terasa lebih besar dari yang ia bayangkan, dan semakin ia masuk, semakin dalam perasaan terjebak yang ia rasakan. Tiba-tiba, di tengah gua, Wira melihat sosok besar yang duduk di atas tahta batu. Sosok itu adalah makhluk gaib, setengah manusia dan setengah ular, dengan mata yang bersinar merah menyala. "Selamat datang, manusia," kata makhluk itu dengan suara yang bergema di seluruh gua. "Aku tahu apa yang kau cari. Kau menginginkan kekayaan, bukan?" Wira gemetar,
tapi ia mengangguk pelan. Ya, aku butuh uang untuk keluargaku. Makhluk itu tersenyum. Aku bisa memberimu semua yang kau inginkan. Tapi, seperti yang kau tahu, ada harga yang harus kau bayar. Wira menelan ludah. Apa yang harus aku berikan? Makhluk itu tertawa kecil. Kau harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga bagimu. 1 nyawa sebagai persembahan. Pilihlah, kau atau keluargamu. Dada Wira terasa sesak. Ia tak pernah membayangkan harus membuat pilihan sekejam itu. Namun, dalam keadaan putus asa, pikirannya mulai dipenuhi dengan godaan. Ia bisa membayangkan hidupnya berubah menjadi kaya raya. Keluarganya tak akan pernah kelaparan lagi, dan ia tak akan lagi menjadi petani yang tertindas. Tapi ingat, ya lanjut makhluk itu, persugihan ini bukan untuk selamanya. Setiap 7 tahun, kau harus mempersembahkan lagi 1 nyawa, atau semuanya akan lenyap. Wira terdiam lama. Pikirannya berkecamuk, tapi akhirnya ia mengambil keputusan. Dengan tangan gemetar, ia mengangguk. Aku setuju. Makhluk itu tersenyum lebar, lalu mengangkat tangannya. Cahaya terang tiba-tiba memenuhi gua, dan Wira merasa tubuhnya melayang. Saat ia sadar, ia sudah berada di depan rumahnya di desa Kalisetir. Namun, ada yang berbeda. Di depan rumahnya, terparkir mobil mewah, dan di tangannya, ia memegang kunci rumah besar yang entah bagaimana kini menjadi miliknya. Semua hal yang diinginkannya seolah terwujud begitu saja. 7 tahun berlalu. Wira kini telah menjadi salah satu orang terkaya di desa. Ia memiliki tanah luas, rumah megah, dan bisnis yang berkembang pesat. Namun, di balik kekayaannya, Wira terus dihantui rasa takut. Waktu terus berjalan, dan hari di mana ia harus mempersembahkan nyawa berikutnya semakin dekat. Ia tahu, jika ia tidak memenuhi janjinya, semua yang ia miliki akan lenyap, bahkan mungkin nyawanya sendiri. Suatu malam, saat ia duduk di ruang tamunya yang mewah, Wira mendengar suara berbisik di telinganya. Waktumu hampir habis, Wira. Pilihlah korbanmu, atau kau yang akan menjadi persembahan. Dengan hati yang hancur, Wira menyadari bahwa tak ada jalan keluar dari persugihan ini. Kekayaan yang selama ini ia nikmati, ternyata dibayar dengan harga yang sangat mahal, dan kini ia harus membuat pilihan kejam yang sama sekali tak pernah ia bayangkan. Sampai akhirnya, dengan berat hati, Wira memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Pada hari yang telah ditentukan, ia kembali ke Gua 1000 Emas. Di sana, makhluk gaib itu sudah menunggunya, tersenyum puas. Kau membuat pilihan yang bijak, Wira. Namun ingat, setiap jalan yang kau pilih, ada konsekuensi yang harus kau hadapi. Dan dengan satu tarikan napas terakhir, Wira lenyap ke dalam gelapnya gua, meninggalkan semua kekayaan yang pernah ia dapatkan. Tak ada yang pernah tahu apa yang terjadi padanya, dan desanya pun perlahan kembali ke keadaan semula, seakan tak pernah ada orang seperti Wira. Kisah persugihan di Gunung Merapi pun kembali menjadi legenda yang diceritakan turun-temurun, sebagai peringatan bagi mereka yang berani mencari kekayaan melalui jalan gaib, bahwa segala sesuatu memiliki harga yang harus dibayar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, and subscribe ya guys. Agar channel ini berkembang.